Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. 5 menteri dan sekap terganti, 4 menteri dan sekap lama pamit pergi. Seluruh jabatan Menko diganti kecuali posisi Menko Puan Maharani. Menteri Perdagangan lama dilepas, seturut posisi Menteri PPN Kepala Bappenas. Katanya Presiden butuh rekondisi menjawab perkembangan situasi. Negara butuh bergerak cepat, itulah alasan kabinet dirombak. Pertanyaannya cepat untuk apa, bergerak hendak kemana? Inilah Mata Najwa. Kocok ulang kabinet. Bahwa saya akan menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Pemirsa, Rabu siang, Presiden Joko Widodo mengumumkan perubahan komposisi kabinet. Beberapa dicopot, ada juga yang bergeser posisi. Salah satu yang meninggalkan posnya adalah Tejo Edi Purdiatno yang sebelumnya menjadi Menko Polhukam. Telah hadir di studio Mata Najwa, Tejo Edi Purdiatno. Selamat malam Pak Tejo. Selamat malam. Terima kasih sudah bersedia hadir Pak Tejo. Pejabat yang diganti itu biasanya menghindar wartawan. Tapi Anda justru sejak pagi tadi sudah kirim SMS pamitan pada kami wartawan dan malam ini saya undang mau datang. Terima kasih untuk itu Pak Tejo. Sesuai janji saya. Sesuai janji. Tidak ada beban tampaknya atau ada rasa gelo sedikit? Enggak ada beban sama sekali. Tidak ada. Tidak ada. Kapan persisnya Anda tahu bahwa Anda diganti? Kemarin malam sekitar jam 19 kami ditelepon oleh Mensesnek untuk menghadap Presiden. Kami sedang mengonsep surat-surat dan menyelesaikan tugas-tugas harian. Kami ke sana dan saya bersama dengan Menteri Perdagangan. Waktu itu saya masih berbicara masalah persoalan sapi waktu itu. Tetapi kemudian kami dipanggil ke dalam dan diberitahu bahwa oleh Presiden, di sana hadir adalah Wakil Presiden dan Mensesnek. Jadi bertiga ditemui? Ya, bertiga, berempat dengan saya. Kemudian beliau menceritakan segala sesuatu dan beliau menyatakan ini sudah tidak bisa ditahan. Gitu. Akhirnya beliau menyatakan bahwa saya masuk di dalam salah satu Menko yang akan diganti. Nah, dia beliau menyatakan dan permohonan maaf beliau dan beliau menyatakan terima kasih atas kerjasama selama ini. Itu saja yang disampaikan beliau. Apakah dijelaskan pertimbangan mengapa pergantian ini terjadi? Oh tidak. 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 Anda juga tidak bertanya kenapa saya diganti? Oh tidak etis kami menanyakan itu. Karena itu adalah Presiden yang harus menjelaskan itu. Tapi kalau beliau tidak menjelaskan ya kami tidak akan menanyakan hal itu. Ketika tadi Pak Tejo bilang sudah tidak bisa ditahan. Apa yang Pak Tejo tangkap dari pernyataan Presiden itu? Sudah tidak bisa ditahan? Saya tidak bisa menganalisis ini. Kemungkinan ya reshuffle tidak bisa ditahan kalau menurut saya. Tetapi saya tidak tahu lagi apa yang dimaksud oleh Presiden. Itu saja yang kami tangkap. Dan kami tidak menganalisis apa-apa. Tidak menganalisis? Tidak. Apakah disampaikan bahwa penggantinya adalah yang saat ini masih menjabat Kepala Staf Luhut Panjaitan? Tidak. Jadi saya baru tahu tadi di televisi pada waktu pelantikan di Istana. Dan Anda memang tidak datang ke Istana tadi ya Pak? Tidak ada undangan. Tidak diundang? Tidak ada undangan. Jadi kami tidak datang. Kami nonton dari TV saja. Sama saja. Menonton dari televisi? Yang Anda lakukan ketika kemarin setelah dipanggil Pak Jokowi apa Pak? Setelah kemudian tahu bahwa besok sudah akan diganti? Saya kembali ke kantor, kemudian saya membereskan semua yang ada, buku-buku, pakaian persiapan yang ada di kamar, karena saya biasa setiap ada pergantian itu harus bersih ya, jadi jangan sampai nanti pejabat yang baru masuk masih berantakan. Jadi kami bersihkan semua, meja, lemari, semua kami rapikan semua. Sampai malam, sampai jam 12 malam itu. Di kantor ini Pak? Iya, di kantor. Kami dengan spree saja. Sebetulnya kan spekulasi
soal reshuffle pergantian kabinet ini sudah agak lama, Pak Tejo. Apakah sebelumnya Anda sudah sempat mendengar bahwa memang sepertinya posisi Menko Polhukam akan diganti, atau ini mengejutkan untuk Anda? Saya tidak pernah mendengar langsung dari Bapak Presiden, karena selama ini beliau menyatakan ya kerja, kerja, dan kerja. Saya malah dengar dari wartawan atau dari media, ya. Tapi saya tidak terkejut dengan hal ini, karena saya sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Sudah terbiasa, Pak? Iya. Apa maksudnya sudah terbiasa? Saya ini reshuffle yang kedua ini. Reshuffle yang kedua? Iya. Jadi Sebelumnya? pada waktu itu, pada waktu pemerintahan yang lalu, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, saya masih sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, juga demikian dipanggil, kemudian diberitahu akan diganti bersama Kasat, Kasal, dan Kasau pada waktu itu. Ya itu saja, langsung diberitahu, dan pada waktu itu posisi Kasau ada di Rusia pada waktu itu, dan beliau kembali hanya untuk diganti. Itu ya, jadi saya rasanya yang kedua, jadi tidak kaget lagi seperti ini. Tidak kaget. Dan Anda menilai sama mendadaknya reshuffle ketika itu sebagai Kasal dan reshuffle sekarang sebagai Menko? Ya, tetapi kita kan siap. Waktu kita dilantik, kami dilantik terus siap untuk suatu waktu diganti. Anda merasa kader parpol bukan, Pak Tejo? Apakah Anda ini kader Nasdem? Saya memang bergabung di Nasdem, tetapi pada waktu itu Bapak Ketua Umum mengatakan kalau Anda sudah di kabinet, ya Anda sudah milik publik, tidak milik partai lagi. Itu yang saya sampaikan. Tapi kami tetap sebagai hubungan secara emosional, secara pribadi, tetap kami berhubungan secara baik dengan kader-kader Nasdem. Dan Anda melapor kepada Ketua Umum Anda ketika itu, tadi malam ketika dipanggil Pak Jokowi dan dikatakan sudah tidak lagi dibutuhkan di kabinet? Saya sudah SMS saja. Dan sekalian saya menyampaikan pamit karena saya besok akan diganti. Saya harus bertanya, Pak, ada rasa apakah saya melakukan sesuatu sehingga diganti, apakah ada sesuatu yang tidak dilakukan, adakah rasa-rasa seperti itu, Pak Tejo, atau Anda sudah tidak mau memikirkan lagi? Sebagai seorang pejabat tentunya kita kan punya pola kerja. Ya. Kami sudah mengikuti pola kerja yang itu. Tetapi mungkin ini Presiden menginginkan adanya penyegaran organisasi, itu suatu hal yang biasa. Ya, organisasi disegarkan dengan pejabat baru itu suatu hal yang biasa. Jadi menurut saya ini suatu hal yang bukan suatu hal yang mengejutkan. Biasa-biasa saja. Legowo Anda? Oh pasti. Dan pengganti Anda, Pak Luhut Panjaitan, seberapa sering sebelum ini berkomunikasi dan kemudian seberapa mulus transisi ini? Sudah serah terima, Pak? Belum, besok. Baru besok serah terima? Jam 9.30. Jam 9.30. Tapi komunikasi sejauh ini tidak pernah ada masalah? Kami bertemu sebagai sesama menteri dan setingkat menteri. Kalau setiap ada rapat kabinet atau rapat terbatas, kami selalu bertemu. Dan biasa saja kita ngobrol biasa saja. Apa kira-kira pesan Anda untuk Pak Luhut? Yang besok akan Anda bisikan kepada pengganti Anda? Pesan yang tidak boleh dilupakan? Kami akan menyampaikan atau menyerahkan semua yang ada di Polhukam. Dan tentunya saya mengucapkan selamat kepada Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Selamat bekerja, selamat membantu Bapak Presiden. Semoga ke depan lebih baik menurut saya. Itu saja. Baik. Terima kasih banyak Pak Tejo sudah hadir di Mata Najwa. Rencana setelah ini, Pak, ada rencana setelah ini, pertanyaan terakhir? Rencana yang selama ini kami dengan keluarga agak jauh, sekarang saya akan kumpul dengan istri, anak, dan cucu. Jadi saya terima kasih pada keluarga, teman-teman, juga pada jurnalis, wartawan yang selama ini telah berhubung baik dengan saya. Saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan kita bisa tetap berkomunikasi. Ini suatu hal yang biasa, bukan suatu perpisahan. Terima kasih banyak Pak Tejo sudah hadir di Mata Najwa. Dan pemirsa, sesaat lagi kita akan menyapa Sekretaris Kabinet yang baru, Pramono Anung. Tetaplah di Mata Najwa. Terima kasih Pak Tejo.